Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Prita Priyono. Buat kalian yang baru, aku ucapin selamat datang. Hai, kenalin nama aku Prita, mudah-mudahan betah di channelnya aku. So, di video hari ini teman-teman, aku balik lagi dengan konten review. Dan produk yang mau aku review hari ini, seperti kalian udah tahu lah ya, di title dan di thumbnailnya juga, warnanya ungu-ungu sama kayak warna hijab dan warna baju aku. Produk yang mau aku review hari ini adalah, ini dia, Copy Paste Breathable Cushion dari Something. Untuk packagingnya sendiri, si cushion dari Something ini dia ada secondary packaging berupa box yang benar-benar very cute banget menurut aku, benar-benar kekinian walaupun warnanya bukan pink melainkan kayak grey gitu, tapi menurut aku benar-benar cute banget. Di seluruhannya tuh sebenarnya boxnya lebih ke nuansa dove, kecuali di bagian yang ada bacaan something itu dia bagiannya yang lebih glossy. Bikin tampilannya tuh lebih kelihatan kekinian aja gitu. Terus ada lengkap juga keterangannya, nama produknya, terus ada klaim-klaimnya, ada SPF 33 PA++-nya juga, ada logo halal dari MUI, ada nama brandnya Something, dan ada logo kelinci pakai hati. Kayaknya sih ini logo bahwa produk ini tidak diuji cobakan pada hewan gitu kayaknya ya. Nah, terus ada juga shade-nya di bagian atas tutupnya. Aku pakai shade yang pearl, tulisannya juga lumayan jelas. Di bagian sampingnya ada jargon, we go together like copy and paste. Di bagian samping sebelahnya ada website dari Somethingnya. Terus untuk di bagian belakang ini juga lengkap banget keterangan-keterangannya. Ada nama produknya, Copy Paste Breathable Cushion. Ada jargonnya sekali lagi, let your skin breathe. Terus keterangan ingredientsnya juga lengkap banget. Ada keterangan manufactured by PT Cosmex Indonesia, terus for and distributed by PT Royal Pesona Indonesia. Ada expired date-nya juga di boxnya. Ada neto 15 gram. Ada logo, kayaknya ini logo daur ulang gitu ya, boxnya bisa didaur ulang. Terus ada logo registrasi BPOM ya, nih NA sekian-sekian, dan ada barcode-nya juga. Terus sama ada keterangan Instagram official Something, dan sekali lagi websitenya Something. Untuk main packagingnya dia bentukannya kotak, beda dengan cushion lokal lainnya yang biasanya bentuknya bulat. Kalau yang ini kotak, terus warnanya dusty purple, ada logo S-nya juga Something, dan dia ini ringan banget, jadi gampang dibawa masuk tas atau pouch makeup, itu gampang banget. Tapi walaupun ringan, dia tetap kokoh dan padat. Di bagian untuk buka tutupnya dia menggunakan magnet, jadi ini kayak terobosan baru gitu. Nah, untuk bagian dalamnya setelah dibuka, dia ini ada kacanya, yang kacanya ini beneran bagus dan beneran bisa dipakai ngaca karena lumayan gede. Terus untuk puffnya warnanya biru, bentuknya kotak mengikuti bentuk packagingnya. Terus ada tutup pengamannya lagi biar anti tumpah-tumpah klep. Dan kalau baru pertama kali beli, dia ada sealnya supaya lebih aman, menunjukkan bahwa produknya tuh belum pernah dipakai gitu ya. Dan kalau sealnya dibuka, langsung kelihatan itu si meshnya, karena memang dia adalah Lovers Local Hybrid Mesh Cushion in Indonesia. Teksturnya sendiri dia tuh dia tidak terlalu creamy, ringan juga, di blendnya juga gampang. Nanti akan aku biarin, kita akan lihat nanti kalau dibandingin apakah dia akan oxidize atau enggak. Untuk aromanya, sayangnya dia masih ada aromanya. Aromanya lumayan wangi, tapi nggak terlalu nyengat. Tapi kalau misalnya udah dipakai, dia akan hilang. Untuk klaimnya sendiri, katanya dia ini non-comedogenic ingredients dan ini udah certified katanya. Oke, terus dia dermatologically tested, berarti harusnya sih aman digunakan untuk kulit yang sensitif sekalipun. Terus katanya juga breathable technology, jadi dia ini mengandung teknologi yang bisa membuat kulit tuh tetap bernafas gitu ya, dan suitable for oily or combi or acne prone skin, jadi bisa dipakai sama yang punya kulit berminyak, kombinasi atau gampang berjerawat.
Terus dia juga katanya first local hybrid mesh cushion in Indonesia. Jadi pertama ya di Indonesia, cushion pertama di Indonesia yang ada meshnya gitu ya. Mesh itu kayak saringan gitu, ada di atas cushionnya ini tuh ada saringannya gitu teman-teman. Jadi nggak langsung busa cushionnya yang di dalamnya ini, katanya itu bisa meshnya ini berfungsi untuk menyaring bakteri, kuman dan jamur supaya tidak berkembang biak di dalam wadah cushionnya ini, karena kan ini ada lembab gitu ya, basah lembab gitu, dimana kalau lembab itu adalah media yang sangat bagus untuk pertumbuhannya bakteri, virus, dan jamur. Jadi katanya meshnya itu berfungsi untuk menyaring biar nggak masuk jamur dan bakteri. Terus lagi katanya dia ini finishingnya morning healthy glow finish. Jadi morning healthy glow, jadi kulit kita tuh kayak glowing yang sehat di pagi hari, kayak baru bangun tidur gitu sehatnya, glowingnya. Untuk coveragenya katanya medium, buildable, feather light berarti kayak seringan bulu apa, terus juga smooth katanya, dan udah ada SPF 33 PA++. Oke, masuk kita ke ingredientsnya. Ini bagian yang sangat-sangat penting kalau aku nge-review sebuah produk. Ingredients yang pertama adalah water, jadi dia water base ya, berbahan dasar air. Terus yang kedua dia ada titanium dioxide. Dari sekian banyak ingredients yang dia tuliskan, setelah water dia menuliskan titanium dioxide, artinya klaim dia punya SPF 33 PA++ ini benar. Karena titanium dioxide itu by the way adalah physical sunscreen ya teman-teman. Dia fungsinya melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dan karena dia physical sunscreen, maka cara kerjanya adalah dengan cara ngeblok ya. Dia melapisi terus ngeblok cahaya yang masuk ke kulit kita, terus memantulkan kembali cahaya tersebut supaya nggak merusak kulit kita. Jadi diblok terus dipantulkan kembali sama dia. Nah, karena dia adalah physical sunscreen yang cara kerjanya memantulkan kembali cahaya, maka kemungkinan besar kalau si cushion something ini dipakai di malam hari terus kita pakai buat foto yang menggunakan flash, itu akan mantul kembali si flashnya itu ke kameranya, sehingga mengakibatkan foto kita itu akan ada white castnya, akan bikin kulit seolah-olah kelihatan jadi putih banget di bagian yang terkena si cushionnya. Jadi jauh lebih putih dibandingkan tangan, dibandingkan leher, atau dibandingkan teman-teman yang lain. But physical sunscreen ini, titanium dioxide ini safe bumil busui, jadi aman kalau misalnya dipakai untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Terus yang ketiga, ingredients yang ketiga dia tuliskan adalah cyclopentasiloxane. Itu adalah turunannya silikon yang fungsinya untuk bikin tampilan kulit jadi terlihat lebih halus, lebih smooth, lebih licin, kayak nggak ada pori-porinya gitu, kayak boneka. But mungkin bagi teman-teman yang kulitnya sensitif bakal, ini turunan silikon, aku bisa pakai. Enggak, tenang aja, karena cyclopentasiloxane ini adalah turunan silikon yang less irritating ya, jadi lebih tidak mengiritasi dibandingkan turunan silikon yang lain. Dia lebih aman, lebih safe kalau dipakai untuk teman-teman yang punya kulit sensitif, karena dia lebih tidak menimbulkan iritasi, lebih tidak menimbulkan kemerahan atau jerawat baru. Terus ada glycerin dan butylene glycol, ini fungsinya untuk melembabkan, bagus juga kalau dipakai sama yang punya kulit kering. Terus dia juga ada kandungan zinc oxide. Zinc oxide ini sama physical sunscreen juga, sama seperti titanium dioxide, cara kerjanya sama, juga safe untuk bumil busui juga. Kandungan selanjutnya, sayangnya dia masih mengandung fragrance atau parfum. Jadi teman-teman yang kulitnya sensitif terhadap fragrance dalam sebuah kosmetik, boleh dicatat kalau produk ini mengandung fragrance. Terus ada castor oil dan flower extract. Ini juga mungkin yang menyebabkan si cushion ini lumayan wangi. Terus ada tocopherol. Tocopherol itu vitamin A, fungsinya sebagai antioksidan. Dia bisa bikin kulit terasa lebih lembut dan sebagai anti-aging juga. Terus juga ada allantoin, ini sebagai anti nyeri dan anti alergi. Jadi insya Allah seharusnya aman kalau misalnya dipakai pas kita lagi punya jerawat yang radang gitu. Ada kandungan kafein, itu seharusnya sih bisa bagus untuk dark circle ya, bawah mata.
Oke, aku bakalan langsung pakai si something cushionnya ini. By the way, kalian bisa lihat ini dosa-dosa di muka aku ya. Di sini ada kutil, di bagian sini sedikit redness, terus ini juga ada bekas jerawat. Di sini juga banyak ya, ada bekas jerawatnya. Di bagian sini ada dark spot, bintik-bintik hitam. Sebenarnya ini dulu lebih parah lagi dari ini, tapi sekarang udah mendingan. Terus satu lagi adalah apa namanya, kantong mata ya, dark circle. Dan kalau kalian bisa perhatiin ini pori-pori aku lumayan tertonjol. Untuk dark spot kalian tadi bisa lihat perbedaannya, ketutupan ya. Dark spotnya ini satu layer ya, dark spotnya lumayan nutup loh, tapi dia kalau diginiin tuh dia akan bercak. Jadi kalau untuk di kulit yang berminyak normal tuh oily kayak aku, itu harus banget di set pakai bedak ya, dengan setting powder. Oke, ini tadi dark spotnya lumayan ketutup. Untuk bekas jerawatnya belum ketutup sempurna, tapi lumayan. Untuk kutil warnanya masih sama dengan warna aslinya. Untuk dark spot belum hilang sepenuhnya, tapi lumayan ya. Kantong mata aku, bekas jerawat yang di sini gone, yang di sini masih sedikit kelihatan. Oke, aku amazed banget dengan coveragenya. Dark spot totally gone, nggak kelihatan lagi. Bekas jerawat paten. Dark circle kalian bisa lihat, bandingin dengan yang tadi, ini gone. Kutil berubah warna, tadinya dari hitam lebih pekat, ini lumayan agak kecoklatan. Bekas jerawat yang di sini ketutup sempurna juga. Redness udah hilang dari layer pertama. Coveragenya bagus banget, dan kalian bisa lihat dong, ini ada glow alaminya ya kan. Padahal ini cuman pakai cushionnya doang, nggak dipakein highlighter. Tapi untuk yang kulitnya normal tuh oily kayak aku, ini harus banget di set pakai setting powder, pakai bedak tabur. Pokoknya harus di set pakai bedak supaya dia nggak begitu lengket, karena ini hasilnya lengket banget karena memang dia dewy cushion. Dan menurut aku ini tuh tidak kacamata friendly, tidak face shield friendly juga, karena nih ya kalian bisa lihat tuh dia akan bercak ke dalam gitu. Tuh dia menimbulkan bercak gitu loh ke dalam. Jadi menurut aku ini nggak kacamata friendly. Oke, sampailah kita ke kesimpulannya. Jadi menurut aku produk ini itu untuk coveragenya dia itu medium, cek ya, kalau klaimnya tadi medium coverage, bahkan menurut aku ini medium to full. Dia bagus banget, bisa menutupi dosa-dosa di wajah aku ya, kayak bekas jerawat, lumayan ketutupan, urat-urat ya, urat-urat biasanya di sini kelihatan kayak urat-urat. Terus ada redness juga di sini, tadi itu ada kemerahan. Kutil warnanya yang nggak bisa ditutupi, tapi warnanya lumayan berubah. Bekas jerawat di sini juga lumayan tertutupi ya kan, dan kantong mata pastinya juga jadinya gone. Jadi menurut aku ini untuk coveragenya ini bagus. Untuk finishnya, menurut aku ini finishnya glow. Dia nggak terlalu glowing, tapi nggak terlalu matte gitu ya. Jadi klaim dia yang morning healthy glow finish, menurut aku itu juga cek. Ini memang glowingnya ya glowing, tapi nggak too much. Lebih kelihatan glowing yang sehat
gitu. Ini kayak my second skin sih jatuhnya kalau menurut aku ya. Jadi aku suka banget sama finishnya. Terus dia juga ringan banget, kayak nggak berasa pakai apa-apa. Hasilnya bener-bener smooth, halus ya, licin, nutup pori-pori juga. Balik lagi, ini udah jam 4:30. Tadi pertama kali pakai cushion itu di jam 11:30. Tadi sempat tidur siang dulu, dan hasilnya seperti ini setelah 5 jam pemakaian. Ini di bagian sini tuh kelihatan ya ada bercak-bercak gitu, kayaknya tuh kena bantal. Untuk di bagian hidung aku tuh oily ya, di bagian T-zone itu oily. Ini kelihatan ya, ini masih ada, ini udah hilang tapi ini masih ada. Jadi di bagian yang oily dia hilang, walaupun ini di set pakai bedak. Di bagian sini semuanya masih bagus dan tidak terlalu lengket, tidak terlalu oily banget. Ini kalau aku lihat sih ini kayak glow karena memang minyak dari wajah aku gitu. Tapi kalau di bagian ini bekas jerawatnya tuh udah kayak mulai kelihatan dan mulai nampak bahwa ini tuh ada kayak ada dempul-dempulnya gitu loh. Tapi ini bisa dibagusin lagi gini. Nah, termasuk yang tadi ini bisa dibagusin kayak gitu. Di bagian jidat yang oily masih ada ya, beneran masih ada. Dan untuk 5 jam menurut aku ketahanannya sih oke. Untuk di kulit aku yang kombinasi itu oily, tapi harus di set pakai bedak kayak gitu. Oh iya, dan aku mau lihatin yang swatchesnya tadi. Udah hilang juga, nggak bisa dilihat ya oxidize atau enggak ya, nggak bisa aku kasih lihat oxidize atau enggak karena yang di tangan aku sudah lumayan hilang. Tapi kalau menurut aku sih ini kayaknya oksidasinya sangat sedikit sekali, bahkan kayaknya hampir nggak ada oksidasi. Warnanya masih sama seperti warna waktu pertama kali dipakai, hampir nggak ada perubahan sama sekali. By the way, ini di cahaya alami matahari sore langsung. Aku hari ini nggak ada aktivitas yang terlalu panas-panasan. Abis pakai cushion ini tadi, abis pakai cushion ini aku cuman kayak tidurin anak aku, terus aku ikut ketiduran dan akhirnya aku bangun. Dan aku tidak tinggal di ruangan ber-AC, domisilinya di Riau yang panas banget. Jadi menurut aku produk ini bagus. Kalau kalian lagi nyari cushion lokal yang bagus dan harganya nggak terlalu mahal, menurut aku kalian wajib banget cobain cushion dari si Something ini. Kalian nggak bakal nyesel sih beli cushion ini. So itu dia review aku hari ini tentang cushion dari si Something ini. Aku nggak sedang berusaha buat ngeracunin kalian, walaupun aku beli produk ini karena keracunan dari orang lain, keracunan Tasya Farasya, Danang Wisnu, Mbak Medok, banyak banget pokoknya yang shallow stuff, banyak banget yang udah nyobain produk ini. Tapi waktu itu masih ada 3 shade, jadi aku nunggu shade yang lebih terang lagi, karena biasanya shade-nya cushion Indonesia itu banyak yang jatuhnya jadi gelap di kulit aku. Jadi aku nunggu sampai bener-bener shade-nya lengkap, dan akhirnya aku beli, dan alhamdulillahnya cocok-cocok aja ya sama kulitnya aku gitu. So, aku gak berusaha ngeracunin kalian, tapi aku bilang produk ini bagus dan worth it kalau misalnya kalian mau cobain. By the way, ini harga resminya adalah 185.900. Aku belinya juga di reseller resminya Something yang base-nya di Pekanbaru, karena itu yang paling deket ya dari domisili aku sekarang. Kalau kalian mau tahu link pembeliannya, aku nanti akan taruh juga di description box. Aku belinya di The Beauty Box, nama Instagramnya. Ini nggak endorse sama sekali, aku benar-benar beli produk ini pakai duit aku sendiri. Aku nggak di endorse, produknya juga nggak dikirimin, benar-benar aku beli pakai duit sendiri. Cuman memang di The Beauty Box tuh kayak adminnya ramah banget, padahal aku nggak kenal sama sekali, dia bukan teman aku benar-benar nyari yang reseller resmi Something yang base-nya di Pekanbaru supaya ongkirnya lebih hemat.
So that's all yang bisa aku share buat kalian hari ini. Mudah-mudahan ada gunanya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Kalau kalian suka, please like this video. Jangan lupa klik juga tombol subscribe-nya dan hidupin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Udah? Kalau udah, thank you so much for your support. Thank you so much for watching. Yang udah nonton sampai detik ini, kalian hebat banget, luar biasa. Aku sangat berterima kasih buat kalian yang udah nontonin semua video-video aku. Aku juga mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Kalau gitu, terima kasih banyak sekali lagi, and I'll see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.